Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian, Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang terus mencari Tuhan ketika kita mengawali akan seluruh kehidupan kita di hari ini. Kita percaya bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita masih bisa menikmati nafas kehidupan di pagi ini. Dan karena itu, kita akan bersekutu bersama-sama, membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang empunya kehidupan ini, agung dan bersemayamlah Engkau di tahta kekudusan-Mu. Kami menghampiri Engkau dalam luapan sukacita dan syukur bahwa hanya karena rahmat-Mu lah kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami, diri dan kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini, kami akan dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh kekuatan dan kuasa dari Engkau sendiri. Dan karena itu Tuhan, kami rindu untuk disegarkan oleh firman-Mu. Kuasai kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami sungguh bersuka cita, dikuatkan dan mendapat berkat lewat perenungan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi.
supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema, akui dan terima keluargamu. Akui dan terima keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keluarga adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Di mana ada ayah, ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Dan di dalam keluarga terjalin dan tercipta damai sejahtera. Namun terkadang dalam menjalani hidup bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, ada riak-riak, ada dinamika-dinamika yang muncul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika riak-riak dan dinamika itu muncul, ada satu persoalan yang terjadi, bahwa mampukah kita menerima setiap kekurangan, keterbatasan, kelemahan masing-masing anggota keluarga di rumah kita. Ada sebuah cerita, seorang anak yang lahir, tumbuh, dan besar di sebuah desa terpencil. Dan untuk menggapai cita-citanya, ia pergi merantau, dan ia berhasil di sana. Suatu waktu orang tuanya menyusul mencarinya dan mendapatkan anaknya tampil dengan kemewahannya. Namun melihat kondisi orang tuanya, ia pun tidak mengizinkannya tinggal di rumahnya. Tetapi ia menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan karena malu melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari bacaan kita dari kisah Yusuf, merupakan sebuah kisah kehidupan yang penuh dengan dinamika dan perjalanan hidup yang sangat tragis. Sebelum Yusuf mencapai puncak kesuksesannya, ia dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dijual kepada saudagar yang pergi ke Mesir. Kisah itu menjadi sebuah rentetan panjang perjalanan kehidupan menuju kesuksesan. Dan tatkala ia berada pada puncak kesuksesan, ia tidak melupakan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang membeli gandum karena mereka kelaparan, ia dengan penuh kasih menerima saudara-saudaranya. Walaupun di masa lalu ada begitu banyak pengalaman pahit yang ia lalui akibat keirian saudara-saudaranya kepadanya. Ia memperkenalkan dirinya lalu menerima saudaranya apa adanya. Yusuf tidak mengungkit kisah hidup mereka yang telah berlalu. Ia percaya bahwa inilah cara Allah untuk memelihara kehidupan keluarganya. Yusuf melihat semua dinamika hidup yang telah berlalu dalam perspektif ilahi, yaitu kehidupan. Saudara-saudara, dalam realita kehidupan kita saat ini, mungkin kisah hidup Yusuf ini juga terkadang muncul dalam kehidupan keluarga kita. Tatkala beberapa anggota keluarga kita mengecewakan kita, tetapi berkenankah kita untuk berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk sebuah pembalasan atau dendam
selain berdamai dengan diri sendiri dan keluarga. Dari kisah Yusuf saat ini, kita belajar untuk mengakui akan diri kita dan menerima keluarga kita apa adanya keadaan mereka. Karena diri dan keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau menganugerahkan kepada kami keluarga untuk kami nikmati akan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Namun terkadang ya Tuhan, ada dinamika-dinamika yang muncul, perbedaan-perbedaan cara pandang, ataupun komunikasi yang kurang lancar, sehingga kami terkadang tidak lagi mencerminkan kehidupan damai sejahtera dalam keluarga kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Kami meyakini bahwa Engkau menempatkan kami bersama dengan keluarga kami. Ada maksud Tuhan menempatkan kami bersama-sama dengan keluarga kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan dari keterbatasan dan kelemahan itulah kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga bersukacitalah kami dan kami hidup dalam sebuah damai sejahtera dari Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati akan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, suami kami, istri kami, orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, lewat kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, menjadi dasar untuk kami terus bersukacita di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan akan melimpah dalam keluarga kami. Berkati keluarga kami masing-masing, saudara-saudara kami yang menikmati sukacita berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, kelahiran anak kekasih, lulus ujian, sembuh dari sakit, naik pangkat, ataupun berkat-berkat lainnya. Tuhan, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah, yang berobat jalan, dirawat di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, yang masih saat ini berjalan di tengah-tengah gumul yang begitu panjang. Kami tidak tahu kapan akhir dari pandemi COVID ini, tetapi kami percaya sebagai orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, Engkau menguatkan kami. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengangkat tanggung jawab pelayanan di Jemaat Silo Campagaya, pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, pengerja gereja. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan memulaikan aktivitas kami di hari ini. Tuhan, berikan kami kemampuan dan hikmat, sehingga kami dimampukan untuk menjalani semua tanggung jawab ini dengan bersandar kepada Tuhan. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan, bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini, melalui saat teduh pagi kita, santapan rohanita atau sarota. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetaplah hidup dalam kasih Tuhan.